masa-masa seperti sekarang ini banyak hal yang terjadi di dunia ini. Perkembangan begitu cepat terjadi dalam bidang teknologi, ya saudara. Banyak hal yang terjadi. Nah, dengan perkembangan zaman yang semakin cepat ini, membuat banyak anak-anak muda berusaha untuk tampil mengikuti tren. Ya, banyak yang tampil mengikuti tren sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, kecenderungan anak-anak muda zaman sekarang adalah mereka berusaha untuk bisa mendapat, ya, anak-anak muda itu selalu membutuhkan pengakuan diri dari teman-teman atau keluarga, minta berusaha untuk mendapat pengakuan dari lingkungan di sekitar dia. Dan karena itu mereka berusaha untuk dapat diterima oleh lingkungan pergaulan, yaitu dengan cara misalnya ikut tren yang ada dari di antara teman-teman. Ya, sebenarnya enggak apa-apa sih orang kalau ikut tren, ya. Ikut tren-tren zaman sekarang enggak apa-apa sih, enggak ada masalah. Ya. Kalau anak-anak muda tidak ikut tren, biasanya teman-teman pasti bilang begini, kamu tuh kuno, tinggalan zaman, DP istilah sekarang, apakah DP istilah anak-anak sekarang kalau ketinggalan zaman tuh dorong biasa teman-teman tuh biasa ejek-ejek begitu, hina-hina gitu, ngana le masih kayak zaman purbakala. kalau zaman dulu orang biasa bilang begitu, hidup masih zaman kuno. Sekarang ikut kok tren sekarang. Nah, itu lingkungan-lingkungan yang berusaha untuk membuat orang, terutama anak-anak muda, ya. Nah, banyak hal yang bisa dianggap tren bagi anak muda, mulai dari cara berpakaian, cara apa lagi? Cara berdandan, cara bergaya, terus gaya hidup mulai berubah. Tadinya anak yang biasa-biasa, sederhana, karena pergaulan yang di sekitar dia, akhirnya dia jadi dia gaya hidup berubah. Yang biasanya dia senang di rumah, sekarang dia mulai suka jalan-jalan, jalan-jalan, suka pergi ke tempat-tempat hiburan. Ada juga yang juga suka berbelanja, shopping. Ya, untung karena pandemi ini banyak yang kurangi shopping kan di luar. Kebanyakan kan sekarang belanja online. Nah, terus suka cari barang-barang bermerek mewah, ya. Apalagi terutama yang kalau biasanya anak muda yang saya perhatikan, ya, karena sampai anak masih muda, suka kerja, sudah gaji, suka beli yang tadinya biasa imitasi imitasi apa nama? Misalnya cincin, cuma ya cincin yang beli-beli di pasar. Setelah bertambah karena pergaulan, akhirnya dia sudah mau lagi beli barang-barang yang murah-murahan. Ya, minimal lah KW berapa tuh? KW 1, tas-tas yang bagus, bermerek dan sebagainya. Itu kebiasaan dari anak-anak muda. Sebenarnya ibu-ibu juga sih hampir mirip sedikit sih. Ya. Terus juga tren musik. Apalagi juga film, teknologi, gadget, ya. Itu perkembangan yang terjadi di dalam dunia. Bahkan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya merokok, ya puji Tuhan di sini tidak ada yang merokok, ya. Ya, tidak ada. Sampai di sini masih merokok. Saya kira Stephen mangkat. Tidak ada, ya, yang merokok, ya. Terus senang dunia hiburan di night club atau bagaimana, saudara. Itu yang terjadi di antara anak-anak muda. Nah, hidup kebiasaan buruk. Tapi sebenarnya bukan saja untuk zaman sekarang ini, karena orang kan dibatasi untuk keluar-keluar, sudah boleh lagi di luar rumah terlalu lama, terlalu jauh, atau kegiatan-kegiatan di luar.
Saudara, yang jadi tren sekarang yang saya perhatikan adalah main game. Kadang-kadang jujur, ada yang bermain game sampai tengah malam. Apalagi kalau game online loh, apalagi itu game online. Saya pantau nih anak-anak muda ini. Kalau yang kita ada nomor WA, saya lihat tuh status-status. Nah, main game online sampai pagi, bayangkan. Itu sebenarnya kebiasaan baik atau buruk? Hah? Ya, tahu buruk tapi tetap lakukan. Ya? Sampai akhirnya kurang tidur. Apalagi yang masih sekolah ini ya. Bulan Juni sudah mulai sekolah di sekolah. Maksudnya sekolahnya ada online lagi. Langsung masuk kelas, masuk di sekolah. Pagi-pagi mesti bangun. Karena itu adanya mesti berubah. Sekarang mesti ada perubahan. Jangan ikut kebiasaannya game online. Kalau game online yang saya tahu yang zaman dulu, nama apa tuh Le? Itu dapat doi banyak. Tapi kalau game online ini setahu kita nggak ada apa-apa itu. Tapi kenapa tuh jadi kecanduan, suka bermain seperti itu, ya. Itu ada hal-hal yang buruk sebenarnya yang tidak boleh orang lakukan. Hal yang baik saja yang orang ambil, ya. Nah, kadang-kadang tekanan dari teman atau bujukan dari teman sering dialami oleh semua anak muda yang tidak mau ikut tren itu, misalnya suka ikut tren itu. Bukan suatu hal yang mudah untuk menolak dan tidak mungkin terus menolak itu. Tapi sebagai anak muda yang mengenal Tuhan, seperti ayat firman Tuhan tadi, kita harus betul-betul perhatikan tren-tren apa yang baik. Tidak semua tren itu baik. Ada hal-hal dan tidak semua itu buruk. Ada hal-hal yang baik yang bisa kita ambil dari hal-hal itu, adik-adik. Nah, tolong sebagai anak-anak muda yang kenal Tuhan, yang tahu firman, kita harus betul-betul waspada dan perhatikan apa-apa saja yang tolong bisa lakukan dan tidak. Segala sesuatu yang kita ambil dari dunia luar ini harus sesuatu yang tujuannya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita ya. Kehendak Tuhan, apa mau Tuhan. Ya. Dan hal-hal itu tidak sampai menyimpang kita dari jalan yang Tuhan, yang kita sudah belajar dari firman Tuhan. Tidak boleh keluar dari jalan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana agar anak-anak muda dapat tetap di dalam Tuhan dan berani tampil berbeda dari dunia ini? Karena orang itu beda. Kita bukan dari dunia ini, adik-adik. Setelah kita terima Tuhan Yesus, hidup dalam Yesus, hidup ikut Tuhan, kita berbeda dari dunia. Terus sama dengan dunia ini. Ya, kita bukan lagi orang-orang duniawi, tapi orang-orang surga, orang-orang yang hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana supaya orang hidup berkenan dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Buka Alkitab kita dan baca Mazmur 119 ayat 9. Ya, yang sudah dapat boleh baca. Mazmur 119 ayat 9, ya kalau boleh satu orang juga baca. Ya, boleh lebih keras lagi yang perempuan, ayo suara lebih keras. Ya. Ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, hanya dengan firman Tuhan adik-adik, seorang anak muda dapat mempertahankan jalannya harus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu akan menerangi kita.
Firman Tuhan itu seperti terang. Dia yang kasih terang kalau sampai jalan. Ya, kalau kita tidak ada firman, kita tidak ada hidup dalam firman, kita akan berjalan dalam kegelapan, tanpa arah dan ikut semau kita sendiri. Ya, orang Jakarta biasa semau gue. Mana-mana jawab kita. Nah itu orang Manado. Semaunya, ya, hidup sesuai dengan kehendak sendiri. Jadi firman Tuhan itu akan menerangi sisi-sisi gelap dari hidup kita, dari jalan-jalan yang gelap, dia kasih terang. Makanya firman Tuhan adalah jawaban untuk kita. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak begitu tren yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, ya. Ya. Bukan berarti kalau tolong tidak ikut tren, oh sampai hidup ini ya tidak ada arti. Tidak. Ikut tren Tuhan, jo. Ya, ikut maunya Tuhan. Nah, ketika seorang anak muda tidak mau mengikuti dunia ini dan dia berketetapan hati, saya mau ikut apa yang Tuhan mau, maka adik-adik akan memperoleh harta yang paling berharga. Ya, menjadi seorang anak Tuhan, umat Tuhan, bukan berarti orang tidak kurang pergaulan. Kurang kuper dia. Terus mau bicara Tuhan, dong bicara dong ibadah. Bukan. Ya. Anak Tuhan bukan berarti ikut Tuhan itu bukan berarti orang jadi kuper, kurang pergaulan, tidak. Pergaulan kita beda dengan orang dunia. Amin. Amin. Pergaulan kita beda, bukan lagi hal-hal yang duniawi, ya. Hal yang saya mau ungkapkan di sini adalah misalnya saya kasih contoh aja nih, contoh yang nyata aja. Ketika seorang anak Tuhan tunangan atau pacaran, lalu mereka berjalan bersama, kira-kira apa yang mereka lakukan? Boleh pegang tangan? Menurut adik-adik gimana? Coba mau tanya dulu. Menurut adik-adik, boleh enggak kalau pacaran pegang tangan? Hah? Siapa bilang boleh, angkat tangan. Tadi bilang boleh. Coba angkat tangan. Boleh. Yang tidak boleh berarti ya? Tidak boleh. Angkat tangan. Oh, ada kok dia bilang tidak boleh. Yang perempuan tidak boleh tidak angkat tangan. Bolehnya tidak angkat tangan. Bagaimana ini yang mana ini? Tidak ada di abu-abu, tidak ada di tengah ya. Mau terang, mau putih atau hitam. Maksudnya yang mana? Jujur ya, ini supaya ini bilang begini supaya ada ingat dong. Ingat di dalam benak dan pikiran hati ini supaya tuh diingat selalu. Kira-kira boleh enggak? Hah? Boleh? Kalau menurut entah ada bilang terserah siapa mau bilang kita kuno, kita katakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena laki-laki dan perempuan itu seperti aliran listrik. Ada kutub negatif dan positif. Nah, kalau baku ketemu tangan dan biasanya ini biasanya ini yang terjadi yang itu dialami oleh beberapa orang sampai mereka jatuh dalam dosa, itu dimulai dari pegang tangan. So habis pegang tangan terus ke atas. Oh suka belakang, segala lupa dia mau pegang. Nah, itu yang bahaya di situ. Karena itu kita harus jadi orang seperti orang kena ada pandemi corona aja. Jadi jangan waktu jaga jarak. Ya nah sebegitu amat sih. Tapi maksudnya adik-adik
hal-hal seperti itu kan, karena tren kan sekarang begini, kalau pacaran masalahnya bisa pegang-pegang tangan, masalah itu kan tren sekarang, nah muda sekarang kok begini, madarkan dulu begitu. Kalau pacaran orang tua di situ, ya lebih tren yang sesuai dengan kehendak Tuhan lebih bagus. Amin. Toh? Lalu ini lagi ya, kita mau bilang, kong naik motor. Naik motor ini kira-kira boleh baku pulau begini? Boleh enggak? Hah? Yang bilang boleh angkat tangan. Weh, boleh? Boleh atau tidak boleh? Jatuh emangnya. Madan naik ojek dengan tukang ojek nyapa lah jatuh. Nyapa lo, tapi jatuh. Itu bilang kalau nanti jatuh itu karena apa, dia barem. Jadi tuh cewek begini akhirnya. Toh? Jadi nah, tetap kalau bapolo kan lebih bahaya justru. Pegang tangan saja mas sutastro, mereka bapolo. Tak kancing. Toh? Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, adik-adik. Ini bukan hal yang ya, tapi ini perlu diingatkan supaya adik-adik menjaga hidup dalam kekudusan, toh? Karena ini orang masih muda, anak-anak masih muda, kita juga masih muda. Nah, adik-adik selanjutnya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita berbeda dengan dunia ini. Cara kita, karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bilang, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Anak muda hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelah sini dapat dengar. Anak muda hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau hidup sesuai firman Tuhan. Kurang kencang. Saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sendiri semua ngaku ya, Tuhan dengar di surga. Jadi, ya, kita sebagai anak Tuhan harus berani menolak hal-hal yang duniawi. Ya, kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan orang mesti terima resiko. Mungkin orang lain akan menjauh kita menolak kita kan. Tidak usah takut, adik-adik. Orang ini mau melakukan kehendak Tuhan, itu yang lebih utama. Betul kan Anda? Kita tidak boleh menyenangkan manusia, orang mesti menyenangkan Tuhan. Harus ikut Tuhan mau. Kita harus hidup sesuai dengan yang kedua ini adalah menjauhi hawa nafsu. Nah, dalam 2 Timotius 2 ayat 22 tadi jelas sekali dikatakan menjauhi segala nafsu orang muda. Segala keinginan untuk memenuhi hawa nafsu hanyalah membawa kepada kebinasaan. Sesuatu yang bersifat yang membawa hawa nafsu itu bersifat membawa kepada orang binasa, membuat orang binasa, adik-adik. Ya. Hawa nafsu ini akan terus menyerang anak-anak Tuhan. Berupa apa? Keinginan. Keinginan yang muncul. Suatu keinginan yang muncul. Misalnya keinginan, hawa nafsu itu berkeinginan hal-hal yang berbau dosa. Ya. Sebenarnya sebagai orang tua di rumah harus mengajarkan ini kepada anak-anaknya semua, ya. Karena ini penting. Ini bukan hal yang tabu ya. Ya. Salah satu hawa nafsu itu adalah itu, sifat mau pegang tangan, berduaan di gelap-gelap. Oh, itu salah satu hawa nafsu itu, keinginan. Nah,
Seorang anak muda itu punya keinginan nafsunya tinggi. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, jadi keinginan itu harus tolong tolak di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sudah dapat? Tolong di layar 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab, baca sama-sama, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan batas, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan, sekali lagi, melainkan dari, jadi semua keinginan dunia ini, semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Bukan berasal dari Tuhan. 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 hal ini biasa dimiliki oleh anak-anak muda. Nah, apa yang Tuhan harus lakukan dengan hal ini? Tuhan harus minta Tuhan, minta kepada Tuhan agar dia memberi kekuatan untuk Tuhan menolak. Nafsu itu netral. Betul kan ya? Tolong mesti ada nafsu makan, toh? Itu netral. Tapi yang negatif itu adalah hawa nafsu. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging itu apa? Senang melakukan hal-hal dosa, hal-hal yang dari daging. Keinginan daging ini suka dituruti. Ya, contoh misalnya suka mencuri. Itu keinginan daging. Suka isap rokok. Itu keinginan daging. Kalau keinginan mata, suka lihat hal-hal yang indah. Ya. Biasa dari mata turun ke hati, betul kan ya? Ya. Kalau wanita-wanita tuh suka lihat barang-barang online, tuh ada punya keinginan mata. Lalu keangkuhan hidup penuh dengan kesombongan. Anak muda biasa sifatnya tuh menganggap diri lebih baik atau menganggap benar. Kadang-kadang membuat anak muda itu suka memberontak kepada orang tua. Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Nah, itu keangkuhan hidup. Itu sifat sombong. Sifat angkuh. Tidak mau mendengar nasihat. Itu salah satu adalah keinginan keangkuhan hidup. Nah, sifat-sifat inilah yang orang harus matikan dalam hidup kita. Hal-hal yang dosa ini orang harus matikan, orang harus buang, tolak dari hidup kita. Kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan tetap setia dalam setiap langkah hidup kita. Setia dengan Tuhan. Hidup bergaul, kita boleh bergaul dengan siapa saja, adik-adik. Orang boleh bergaul dengan siapa saja. Tapi firman Tuhan ada bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu pergaulan kita harus dengan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang jahat. Jadi kalau ada bergaul dengan seseorang, tadinya dia baik, dia bagus, tapi ketika dia sudah mulai mungkin dia bergaul dengan orang lain, lalu kita lihat bahwa pergaulan dia sudah mulai tidak baik, tidak bagus, saudara lebih baik saudara menjauhkan diri dari dia. Ya. Karena itu merusak karakter kita. Kita gampang terpengaruh. Ya. Yang ketiga atau yang terakhir, selain pertama hidup sesuai dengan firman Tuhan, kemudian menjauhi hawa nafsu, yang ketiga orang mesti jadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini anak muda yang harus dimiliki oleh anak muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Sama-sama?
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ya. Jadi teladan. Ini lengkap ini. Jangan seorang pun. Kenapa anak-anak muda dianggap rendah? Karena hal-hal ini tidak ada dalam dirinya. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oh, kalau kadang-kadang tuh orang nggak tahu apa-apa, begitu orang tua tuh dia bilang begitu. Ya. Nah, supaya kita tidak dianggap rendah oleh mereka, maka kita harus memiliki ini. Kita harus jadi teladan bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan sekitar kita, gereja ya di mana. Kemudian juga kita juga harus jadi jadi teladan dalam di antara orang-orang percaya dalam apa tadi? Pertama, perkataan. Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Kalau perkataan ini, kata-kata kita harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Berarti tidak boleh bohong. Tidak boleh berdusta, betul kan Anda? Ya, kita harus katakan sesuai dengan apa yang, jadi kita harus teladan dalam perkataan. Selain perkataan jadi perkataan kita itu perkataan yang penuh dengan, ada ayat firman Tuhan mengatakan begini, biarlah engkau berbicara seperti orang yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita bukan saja ditugaskan berkhotbah di sini, pendeta-pendeta datang khotbah sini, lalu sampaikan firman Tuhan. Kita dalam perkataan kita itu seperti orang sedang menyampaikan firman. Kata-kata kita itu kata-kata firman, kata-kata yang membangkitkan orang. Bukan kata-kata yang melemahkan, tapi kata-kata yang membangkitkan orang, menguatkan orang itu adalah kalau jadi teladan dalam perkataan. Kemudian dalam tingkah laku. Tingkah laku tuh hari-hari orang lihat orang. Nah, karena kan anak muda itu cenderung masalah di tingkah laku. Kehidupan hari-hari di rumah, pamalas, misalnya itu, kasih contoh pamalas, bangun, susah bangun pagi, nggak pernah bangun pagi le. Nomor satu cari apa? Cari HP, iya betul. Salah satu cari HP dulu. Kemudian cari minum. Pokoknya dia pusing, dia peduli itu piring kotor banyak, ini buat cewek-cewek. Nggak peduli rumah berantakan, orangnya peduli, orang cuma sibuk dan dompet HP. Nah, bagaimana tolong menjadi teladan? Kalau dalam tingkah laku hari-hari hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita adik-adik akan diremeh. Orang menganggap rendah. Kemudian selanjutnya, dalam kasihmu. Nah, dalam kasih, misalnya orang, apakah orang ini orangnya peduli Pak orang tanya Anda. Itu berbicara tentang kasih ya, kasih kita kepada orang sekitar kita. Peduli lah. Jadi kalau di rumah ada orang tua atau orang yang tua, misalnya oma ke opa ke, nah tolong peduli tanya Anda, perhatikan. Ya. Kemudian dalam kesetiaanmu setia nak. Ini setia ini luas ya. Setia baca firman, setia beribadah. Ini dalam kesetiaan. Setia berdoa nak. Kemudian dalam kesucianmu. Ini terakhir, dan dalam kesucianmu. Tolong hidup benar lah, hidup suci lah. Jaga kekudusan lah. Ini suci berbicara tentang kekudusan. Tolong hidup kekudusan hidup. Ya, seperti yang tadi saya tanyakan tadi, boleh pegang tangan, itu berbicara tentang kekudusan.
Karena banyak anak muda di Sulawesi Utara, ini di Sulawesi Utara ya terutama, Sulawesi Utara itu jatuh dalam dosa persinahan. Ya. Ya. Atau suami di luar nikah. Ya. Dia mau seperti itu, jadi mau hamil di luar nikah. Mau loh. Tuh kan ya enggak? Huh? Orang harus jaga orang hidup kudus ini karena orang akan anggap remeh orang. Di sini firman Tuhan tadi di Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Timotius ini seorang yang masih muda. Dia mengingatkan Timotius, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadi teladan. Jadi orang nih anak-anak muda di sini jadi teladan dalam segala aspek. Ini ada berapa nih? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah, ada 5 hal ini. Kalau orang lakukan ini, maka adik-adik, orang akan bagaimana segan. Aduh luar biasa nih Kang, dia ini. Aduh dia hidup bagus. Tuhan akan angkat orang. Dan Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar dalam orang hidup. Mau seperti itu? Tuhan akan lakukan perkara besar dalam orang hidup. Kalau orang hidup 5 hal itu jadi teladan luar biasa. Ini jadi teladan ini di antara orang yang percaya loh adik-adik. Bukan di antara orang dunia ya. Kalau orang dunia dorang nggak peduli dan orang mau suci kayak apa nggak peduli dorang. Tapi di antara orang-orang percaya di sini dikatakan jadilah teladan di dalam bagi orang-orang percaya. Orang-orang yang kenal Tuhan, di sini tolong mesti jadi teladan. Maka Tuhan akan percayakan kita melakukan perkara-perkara besar. Ada dengar seperti contoh anak muda di dalam Alkitab yaitu Daud. Saya ada baca-baca tentang kisah Saul dan Daud ini. Di Daud ini luar biasa dari. Dia dari masih muda, kita bilang dia kemerah-merahan. Dia sudah melatih dirinya untuk sebagai persiapan untuk dia menjadi raja. Raja besar, raja yang terkenal di Alkitab, Daud ini adalah raja. Kalau ada semua dengar tentang Daud, kira-kira apa? Yang paling top yang orang tahu. Hah? Betul sekali. Kalau orang dengar tentang Daud, berarti orang ingat tentang Daud mengalahkan Goliat. Nah, Daud ini belum bisa mengalahkan Goliat kalau dia tidak punya pengalaman sebelumnya. Daud punya pengalaman yang luar biasa. Yaitu waktu dia menjaga domba-dombanya, adik-adik. Waktu dia menjaga domba-domba, itu beruang, pokoknya musuh-musuh binatang-binatang buas yang ingin menerkam nih domba-domba ini, dia menjaga dan dia bahkan melawan itu musuh-musuh, mungkin harimau, singa, beruang, dia lawan dengan gagah perkasa dan berani. Akhirnya Tuhan, karena dia punya jiwa sudah berani itu, Tuhan persiapkan dia melawan Goliat. Goliat petinggi berapa kira-kira? Orang-orang normal ya petinggi kira-kira ya 180 lah, 185 toh tinggi badan orang Indonesia lah. Orang luar negeri lah, paling tinggi ya paling dorong ya 2 meter. Tapi kayaknya sampai 2 meter. Tapi Goliat ini dia tingginya itu 2 meter, 2,5 begitu. Kira-kira tinggi rumah. Besar kan ya enggak? Kalau orang besar itu biasanya DP badan lebih besar. DP otot dan Goliat ini sudah dilatih berperang sejak dia masih muda sampai dia besar itu. Tapi Daud bisa mengalahkan dia. Karena apa? Dia jaga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup
jadi teladan. Adik-adik juga bisa seperti itu. Maka dia diperhitungkan oleh Tuhan. Dia diperhitungkan musuh orang Amalek, mereka takut, ditaklukkan. Ya. Bukan orang Amalek, orang Filistin. Ditaklukkan oleh kuasa Tuhan lewat Daud. Ya, lewat Daud. Jadi kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Sampai di sini mau dipakai Tuhan. Amin. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Yang penting kita jaga hidup kita. Mau jadi teladan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menjauhi itu namanya hawa nafsu. Dan jadi teladan bagi orang percaya. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Maka Tuhan akan mempromosikan kita. Saudara akan dipromosi Tuhan seperti Daud dipromosi oleh Tuhan. Siapa lagi? Daniel, anak muda. Diangkat Tuhan jadi orang penting. Bukan di tanah Israel, tapi di daerah musuh. Dia jadi orang penting, diperhitungkan karena hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita bisa pelajari, adik-adik, bahwa hidup mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kita pun bisa melakukan itu, amin. Saya percaya saudara-saudara bisa melakukan ini. Ya, mari kita mau jadi teladan dimanapun kita berada. Bagi keluarga kita, orang tua, jangan suka pamalawan, jangan suka jawab orang tua. Ada pekat tulang kalau jawab orang tua. Itulah ada. Ya mungkin orang hilaf, mungkin orang ini, tapi jangan sampai ada menjawab orang tua. Itu bikin orang tua menangis. Mungkin di luar adanya lihat dong air mata, tapi di dalam dong hati sedih, kecewa. Ingat ya, jangan sampai karena hidup ada dipertaruhkan. Kalau hidup dipertaruhkan oleh karena kelakuan kita. Jadi orang jaga, jangan anggap remeh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini benar-benar ada akan rasakan dalam hidup ke depan. Hidup takut Tuhan, dengar orang tua. Ikut apa mau Tuhan. Jangan ikut apa mau kita. Tolong jangan menyanyi, kalau tolong mau ikut tolong pakai kemauan, bukan kemauan Tuhan, jangan menyanyi itu lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus itu artinya tolong ikut Tuhan, Yesus mau. Jalan dan mau, bukan tolong mau. Kalau kita ikut Yesus mau, maka tolong jalan itu akan terbuka. Masa depan itu akan terbuka di hadapan kita. Saya bisa melihat orang-orang anak-anak yang berhasil dalam hidupnya, DP masa depan bagus. Karena apa? Karena orang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Maka orang berhasil. Ya, enggak usah iri orang berhasil. Enggak usah iri orang berhasil karena kejahatan. Enggak usah. Terus jalani sampai hidup, terus hidup takut Tuhan. Ikut maunya Tuhan. Saya selalu bilang begini ulang-ulang karena apa? Karena penting bagi kita sebagai anak-anak muda. Karena Tuhan menganggap bahwa Tuhan apa yang Tuhan putuskan itu yang paling benar. Padahal belum tentu. Kita ambil keputusan ini belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan. Jadi tidak sia-sia ada datang beribadah. Setiap kali datang ibadah dengan firman Tuhan, nah firman itu dilakukan, dipraktekkan dalam hidup kita. Maka lihat, saya jamin masa depan saudara, masa depan kita semua, itu akan indah. Dan Tuhan akan buat itu jalan itu indah. Walaupun telah melewati namanya kesulitan itu ada. Semua dalam hidup kita itu Tuhan masih mengalami namanya susah-susah. Itu proses, Tuhan harus jalani. Tapi kalau Tuhan terus jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan selalu buka jalan. Walaupun mungkin pintu selalu ada yang kadang-kadang pintu tertutup. Suatu waktu Tuhan akan buka. Percaya. Ya. Percaya, orang enggak tahu
rencana Tuhan besar dalam hidup kita. Dan kalau kita taat kepada firman Tuhan ini, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang indah di dalam hidup kita. Ayat terakhir dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Ya, saya berharap ayat ini menjadi kehidupan bagi adik-adik semua. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, ini ayat yang luar biasa. Adik-adik ini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Yang siap, orang yang telah membuat, artinya orang yang telah membuat anak panah ini penuh, tabung panah ini penuh, itu artinya orang nih, generasi orang-orang tua ini harus punya nasihat kepada anak-anak muda supaya anak-anak muda semakin tajam. Ya, saya belum pernah sih pakai busur panah, belum pernah. Tapi yang saya perhatikan itu orang-orang yang punya busur panah ini, dia setiap saat dia selalu asah DP ujung panah dan supaya terus tajam. Jadi waktu dia gunakan, anak panah itu melesat dan bisa menembus, bisa kena sasaran. Nah, adik-adik juga gitu, harus diasah, harus dikasih nasihat, petua, firman Tuhan, dengar-dengar firman Tuhan. Jangan bosan-bosan datang ibadah dengar-dengar firman Tuhan. Itu kan ada gunanya. Mungkin sekarang ini kalau adik-adik tidak lihat sesuatu yang spektakuler. Tapi ada satu saat, saudara, Tuhan akan menyatakan kuasa dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi masa muda ini nikmati, jangan cepat kawin. Ada tapi ponakan, gara-gara hamil di luar nikah, akhirnya terpaksa, bukan kawin paksa, tapi terpaksa dikawinkan. Apa Jo kemarin? Telepon menangis. Kota semua datang Jo tinggal di sini. Terima kasih tinggal Jo di pelak. Kamari Jo dang, kamari. Dan terpaksa mesti nasihati ulang. Siapa yang pilih, siapa yang mau. Nah, jadi ada pikir ulang-ulang. Itu jaga hidup kekudusan, nikmati masa muda baik-baik. Nanti ada waktunya ada menikah. Nah, baru kalau so siap toh. Oh, saya lihat orang masih belasan tahun, masih 20, segendong anak 2. Mau seperti itu? Laki pukul. Ya, ada. Jadi perhatikan ya, hidup kita jaga. Mari, istilah peribahasa mengatakan begini, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Itu peribahasa, orang peribahasa, gantung setinggi langit. Jadi kejar tuh impian, raihlah cita-cita, sekolah tinggi-tinggi, kuliah, dapat gelar, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dalam hidup kita. Amin. Siapa yang mau seperti itu? Angkat tangan. Mau seperti anak panah yang tajam? Mau? Ya, saudara harus siap. Mau ditajamkan terus nih, mau ditajamkan terus.